warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mager. Halo. Halo Ibu. Aku sekarang lagi sama Dede-dede gemes. Ini teman-teman Mager dari 37.0. Kita mau bincang-bincang sedikit ya gimana pengalaman mereka di Mager KPID Jawa Barat nih. Tentunya aku udah sama Melati dan sama Robi. Melati apa namanya? Melati Nainggolan. Melati Nainggolan, Yeah. Robi Alifaza. Iya, aku tahu banget kamu, soalnya kamu aku bimbing ya. Teman-teman, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol aja tentang mager ini kayak gimana, supaya nanti teman-teman punya insight nih, pertimbangan-pertimbangan kira-kira mager di KPD nggak ya, seseru apa sih. Nah, kita akan masuk nih, Melati. Ini pengalaman aja ya, cerita. Selama magang di divisi isi siaran nih, pengalaman paling menarik apa yang kamu rasain saat mengamati atau membantu proses pengawasan isi siaran? Oke, kalau dari pengalaman pribadi sih selama bergabung di isi siaran, aku kan kurang lebih berarti hampir 2 bulanan nih bergabung di isi siaran. Nah, ada salah satu pengalaman unik menurut aku, tapi aku nggak tahu itu unik menurut teman-teman. Tapi bagi aku itu cukup menarik. Waktu itu aku kan lagi mantau siaran radio, tapi aku lupa itu radio apa namanya. Nah, pada saat itu aku dengerin tuh lagi mantau. Terus itu kan dari jam pagi ya, Bu, jam 12 malam sampai jam 12 malam sampai pagi gitu. Oh, berarti itu rekaman? Iya, rekaman, pemantauan, bukan live streamingnya gitu. Terus waktu aku dengerin itu, isinya itu kayak selawatan kayak ngaji gitu kan. Iya. Terus sebelumnya disclaimer dulu, ini nggak ada nyinggung atau gimana. Terus aku kan beragama nonis gitu. Terus aku dengerin, tapi aku santai dengerinnya. Aku mikirnya kayak mungkin karena jam malam nih lagi mau subuhan kan, ya biasa gitu kan, denger ayat suci gitu. Aku dengerin itu kita lagi posisinya lagi kumpul nih di perpustakaan sama teman-teman yang lain. Terus mungkin siang ya, biasanya kan ada lagu-lagu kayak dangdut atau lagu Inggris, pop dan lain sebagainya gitu. Terus makin aku dengerin, kok nggak ada isinya, isinya itu selawatan semua kayak kitab-kitab suci juga. Terus kan aku nggak tahu sama sekali artinya ya, Bu. Terus aku nanya ke teman-teman yang lain kan, yang kebetulan kan memang kebanyakan kan beragama Muslim ya. Aku tanya kayak, guys, ini aku dapat rekaman yang aku nggak tahu artinya sama sekali. Aku tanya ke mereka kan artinya apa gitu. Dan itu bukan sekali doang, Bu, aku dapatnya siaran itu, pemantauan itu gitu. Ada nanti protes dong. Iya. Pak awal kita makanya temen aku ngomong kayak yang beragama Muslim ngomong kayak, kok jadi kamu sih yang sering dapat, jangan-jangan itu pertanda kali gitu. Kita mau bercanda aja tapi terus aku bilang, iya kali ya gitu. Terus aku tanda login. Iya. Teman-teman pada ngomong kayak gitu, tapi sejauh ini aku jadi diskusi banyak ke mereka dan syukurnya sih teman-teman aku juga kan pada toleransi semua ya, Bu. Jadi memang ngajarin artinya itu gini. Terus besok-besoknya aku bilang ke pembimbing kayak, Bu, kayaknya aku kalau mantau ini kurang ngerti deh, aku minta yang radio lain aja kayak tapi gitu. Dapat pengetahuan baru. Iya, dapat ilmu baru lah dari teman-teman, hasil sharing. Tapi gitu. kerja tuh kayak gitu kan, karena kita nggak punya pilihan kan. Sama kejadian waktu aku jadi pemantau juga pada saat itu kan, ada radio yang memang dikhususkan untuk yang tidak beragama Muslim justru ya. Dan iya begitu ya, sama aku juga ngangong-ngangong gitu. Cuman pasti kalau misalkan kita main feeling dulu nih, kalau misalkan ini kayaknya aman atau enggak, pasti kita punya perasaan kan gitu ya. Tapi itu pasti sedikit membingungkan ya hati ya. Bingung juga, tapi bagus sih, Bu. Jadi saya Jadi pengalaman atau skill pengetahuan apa yang bikin kamu ngerasa kamu jadi berkembang di sini? Pengalaman atau skill ya. Apakah kamu jadi jago pasal gitu? Atau misalkan jadi lebih peka, jadi lebih sensitif atau gimana? Kalau dari sisi siaran sendiri kan sejujurnya kan kita sebagai generasi Gen Z ya, Bu. Iya. Udah jarang banget nih nonton TV, apalagi dengerin tapi radio. Tapi kalian gak kena mental health? Kalau sejauh ini aman sih, Bu. Syukurnya masih aman gitu. Nah, semenjak masuk ke isi siaran ini, aku jadi tahu gitu bahwasannya berita-berita yang ada di TV atau siaran TV itu bukan asal-asalan doang disiarinnya, ada ketentuan pribadi gitu kayak siaran anak jam segini, yang kalau agak berbau unsur dewasa itu harusnya jam 10 ke atas, itu nggak boleh asal ditayangkan. Kalau dia ditayangkan, contohnya tayangan dewasa ditayangin di jam anak-anak, itu kan berpengaruh kan kepada pola pikir anak gitu. Jadinya itu harus disensor atau nggak boleh
ditayangkan seperti itu tuh maksudnya pelanggaran gitu sih Justru Bu. lebih jelas di Iya. TV dan radio Iya, ya bener dibanding dengan banget. sosmed yang Nggak bebas bisa begitu aja. di blur ya bener. Oke, makasih Melati ya. Makasih. Kita beralih ke Robi Alifaza. Halo Ibu. Halo, apa kabar Rob? Baik Ibu. Aku Ibu nggak baik. galak kan? Enggak. Nih Rob, selama magang kan kamu memang banyak terlibat di pembuatan konten ya karena kamu kehumasan juga kan, nyusun konten kalender, ikut event-event resmi, sampai bantu koordinasi dan juga dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan internal. Nah dari semua pengalaman itu mana yang paling berkesan buat kamu dan skill apa yang menurut kamu paling berkembang dan bakal kepake ke depannya setelah mager di sini? Oke, yang paling berkesan itu ketika ikut perjalanan dinas di TVRI itu sih Bu, yang kita rapat dengan Pak Kevsta karena di situ Robi jadi tahu keadaan gini loh, rapat antar lembaga gitu, jadi banyak juga belajar di situ. Terus Robi juga bisa mengamati pola kerjanya dari mungkin Pak Adi, jadi kayak harus memang satu-satu gitu. Tapi bisa menyesuaikan kan? Alhamdulillahnya bisa. Oke, jadi itu paling berkesan ya buat kamu. Terus kamu jadi punya skill apa nih setelah di sini? Skill itu tentunya komunikasi sih Bu, karena kan menurut Robi dimanapun kita berada itu kita harus punya skill komunikasi yang baik. Jadi mungkin selama magang ini yang paling berdampak buat Robi itu komunikasinya gitu. Jadi Robi mungkin bisa belajar lebih banyak tentang komunikasi korporat, habis itu juga banyak belajar tentang komunikasi organisasi, begitu sih Bu. Jadi itu bisa dibawa dong sama kamu Tentunya nanti bisa. setelah keluar magang dari Iya di sini. bisa. Terus kan teman-teman banyak nih di sini kan, nggak cuma dari kampus kamu, yang lain tuh gimana tuh? Seru nggak? Kalau yang lain tuh bener-bener seru sih Bu, karena jujur baru kali ini ketemu teman-teman yang out of the box. Out of the box tapi sefrekuensi atau musingin? Satu frekuensi. Terus cerita. Jadi mereka itu tuh kayak Melati nih ya contohnya. Kita ambil contoh dekat aja ya. Kita di sini Melati itu dia orangnya tuh dengan logatnya itu Bu, jadi bisa membawa suasana lebih cair. Gitu. Apalagi yang kemarin pas 17 Agustus itu Bu. Ternyata Melati ada sisi lain. Iya. Dan jujur kemarin waktu 17 Agustus itu yang acara kita lomba, itu bener-bener nggak expect kalau Melati secair itu. Iya, aku juga nggak expect waktu dia ngomong pas itunya Buaka tuh, materi Buaka tuh. Pas ngomong, oke nih anak gitu kan. Iya sih ya, banyak surprise ternyata. Ya karena kan jujur waktu awal itu Robi kira Melati kayaknya ini deh Dia, galak kayak iya. gitu sini. Ternyata bisa secair itu Bu seorang Melati gitu. Don't judge people by cover. Itu aja sih Bu. Oke teman-teman Mager 37.0, makasih banyak ya. Makasih kembali Bu. Mudah-mudahan memang bermanfaat mager di sini gitu ya. Dan pengalaman kali ini kita akan share ke teman-teman semua gitu ya, supaya jadi pertimbangan nih, seseru ini loh di KPD Jabar magernya gitu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan teman-teman yang lain tentunya. Jadi stay tune terus. Terima kasih sudah menyimak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.